Sahabat Salon, bagaimana kabarmu? Luar biasa. Baca kitab suci? Luar biasa. Kembali lagi pada pagi hari ini kita ibadah sahabat yang Tuhan perintahkan dari awal penciptaan semesta ini. Dari ketujuh itulah Tuhan berhenti untuk memberkati ciptaannya, memberkati karyanya. Pagi ini mari kita belajar kata berkat. Hari ini kita bersama-sama membuka kitab suci. Hari ini bacaan kitab suci terambil dari Bilangan 6 ayatnya 22 sampai ke yang 27. Sekali lagi, pembacaan kitab suci pada pagi hari ini awal Sabat ambil dari Bilangan 6 ayatnya 22 sampai yang ke 27. Silakan dibaca. Yahweh berfirman kepada Mose, "Berbicaralah kepada Aharon dan anak-anaknya, beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka, Yahweh memberkati engkau dan melindungi engkau. Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka." Demikianlah meletakkan namaku kepada bangsa Israel, maka akan memberkati. Ini saudara yang paling penting. Banyak orang menyepelekan doa berkat ini. Doa berkat ini sangat penting sekali, saudara. Sangat penting, saudara. Ada orang yang sepelekan, saudara. Doa berkat malah tangannya dimasukkan dalam kantong. Doa berkat malah dia begini tangannya, kan begitu ya. Banyak yang menyepelekan namanya doa berkat ini. Saya mengajarkan kepada keluarga saya, ya, jangan nyepelekan doa berkat ini. Meletakkan namaku, maka aku akan memberkati. Inilah yang tidak dipahami oleh sebagian orang. Ya. Doa berkat itu penting sekali, saudara. Ya. Kalau doa berkat itu, tanganmu jangan begini, jangan begini, jangan begini, saudara. Doa berkat itu harus menadakan tangan. Ya. Kenapa sih harus kita menadakan tangan? Ya. Yahweh memberkati engkau dan melindungi engkau. Memberkati dan melindungi. Yahweh menyinarkan wajah kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai dan sejahtera. Ya. Meletakkan namaku. Hanya persoalan sekarang, meletakkan namanya di mana? Di otaknya atau di hatinya? Atau di batinnya? Meletakkan namanya di batinnya. Ini yang paling penting, saudara. Banyak orang yang benar-benar nyepelekan ini. Yang paling miris itu, kalau pada waktu doa berkat itu bukan tangannya begini, ya, terima berkat ini, malah tangannya dibegini, malah miring lagi. Wah, itu penghinaan, saudara. Yang begini-begini, saudara, waduh, kejahatan yang luar biasa. Ya, malah kalau kita bilang doa berkat begini, malah ada orang yang begini aja, waduh, miris sekali, saudara. Itu kejahatan itu. Ini orang-orang seperti ini orang-orang sombong, orang-orang pongah, saudara.
Ya, bukan orang yang merendahkan hatinya. Ingat baik-baik saudara, ingat baik-baik. Ya, ada firman-Nya begini, seorang namanya wanita Samaria. Wanita Samaria itu saudara ya, dia lagi sakit keras anaknya, mungkin sudah mati. Datang bersusah payah, menemui namanya siapa? Yasua saudara. Pada waktu dia menemui Yasua itu tidak gampang saudara. Usir dia, nggak boleh dekat-dekat itu. Kan begitu, coba. Suruh usir. Coba kan. Tapi dia tetap maju terus saudara. Apa kata Tuhan? Ya. Tidak pantas itu kasih roti kepada anjing. Tidak pantas itu kasih roti kepada anjing. Apa jawaban seorang perempuan? Begitu merendahkan hatinya. Tuhan, bukankah juga yang jatuh dari meja tuannya itu akan dimakan oleh anjing? Pada waktu dia mendengar kata-kata itu, ya, wah luar biasa saudara. Dia mengabulkan doanya, ya. Dia mengabulkan permintaannya, ya. Karena benar-benar dia merendahkan siapa saya ini, ya. Tidak lain tidak bukannya ya semacam anjing. Ini yang tidak dipahami oleh sebagian orang, ya. Bagaimana sih seorang pengemis itu saudara? Pengemis itu tangannya tidak akan kalau minta itu tidak mungkin begini minta, nggak mungkin begitu saudara, ya. Tidak mungkin. Atau seorang pengemis itu saudara tangannya sebegini saudara, ya. Masukin di sini terus miring lagi, itu bukan pengemis sombong. Tapi rata-rata pengemis itu bagaimana tangannya? Dia akan begini tangannya saudara. Dia akan begini dengan dia tundukin kepalanya saudara, ya, dia minta kan begitu. Dia memohon seperti itu. Sehingga saya mengatakan namanya apa ini doa berkat ini jangan sepelekan. Jangan engkau sombong saudara. Banyak sekali di kolong langit ini begitu sombongnya, ya. Mereka tidak perhatikan kebenarannya kan begitu. Kebenarannya seperti itu. Kita ini siapa di hadapan Tuhan, ya. Anaknya saja dia dihajar sampai babak belur, apalagi kita orang-orang going ini, ya, bangsa binatang ini. Bangsa binatang ini kalau kau menerima doa berkat, kalau kau begini tanganmu itu, wah saya tidak tahu tuh fatal saudara, ya, Tuhan tidak akan kompromi saudara. Anaknya dihajar, ya. Sampai saat ini dia tidak bicara dengan anaknya, ya. Sampai saat ini didiamkan anaknya, ya. Kenapa saya bilang sampai saat ini diamkan anaknya? Mana namanya baik suci? Ya. Bukankah perang dunia kedua itu berapa juta orang Yahudi yang mati sudah, ya. Berapa juta orang? Katanya dicatat sejarah itu 6 juta orang. Ini anaknya dia biarkan saudara. Kenapa dibiarkan ini? Karena nama ini tidak diletakkan lagi di batinnya, ya. Tidak diingat lagi nama ini saudara. Pada diperintahkan, ya, supaya mereka meletakkan namaku, maka aku akan memberkati. Hanya persoalan sekarang ini berkat itu dipelintir saudara, ya. Berkat itu digoreng, ya. Berkat itu dilarikan kekayaan, ya. Berkat itu apa saudara? Loh jemaat, ya. Berkat itu kehidupan, damai sejahtera, ketentraman, kehidupan, kesehatan, damai sejahtera. Itu berkat. Makanya pada waktu saudara itu pimpinannya suruh angkat tangan saudara, angkat saudara. Rendahkan hatimu seperti engkau pengemis saudara. Terimalah berkat itu, terimalah keselamatan itu, terimalah damai sejahtera itu. Jangan sombong saudara, jangan sombong. Banyak orang-orang sombong saudara. Akhirnya begitu sombongnya, akhirnya di kolong langit sekarang ini babak belur. Nama ini tidak diletakkan lagi di batinnya, tidak diletakkan lagi di hatinya, ya. Nama ini dibuang, nama ini tidak dikenal lagi, ya. Nama ini dihina, nama ini dihujat, ya. Nama Yahweh itu nama setan. Ini namanya doa.
dosa kekal, saudara. Mengutuk itu dosa kekal. Tidak ada pengampunan, saudara. Tidak ada pengampunan. Ingat baik-baiknya. Saya betul-betul merasakan nama ini. Gitu. Kalau tidak saya merasakan nama ini, saya tidak akan khotbah di sini. 21 tahun yang lalu, bagaimana saya angkat nama Yahweh ini, saya ajarkan kepada keluarga saya. Akhirnya apa yang terjadi, saudara? Dia lanjutkan hidup. Ya. Kalau dulu 21 tahun yang lalu sudah kritis, saudara. Saya ini sudah kritis itu. Ya. Ya, tinggal matinya, bagaimana tidak matinya? Sakit ini. Yang paling parah itu, yang betul-betul itu tidak boleh. Tidak pernah saya lupakan itu pada waktu namanya berak darah itu. Sampai gumpalan-gumpalan darah segini keluar dari perutku ini. Ya, coba. Ya, jarang sekali orang yang lolos, saudara. Ya, coba pada waktu tahun 2000 itu. Ya, saya bilang bahwa Yahweh lah yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub. Yahweh lah yang jadi manusia itu, ya, yang disalib dan dia bangkit pada hari ketiga ini. Ya, saya angkat nama ini. Akhirnya dia lanjutkan hidup. Sekarang 21 tahun aku ada di mimbar ini. Ya. Bukan saya ada di mimbar ini untuk mau cari keuntungan supaya saya goreng-goreng tadi namanya berkat itu. Tidak, saudara. Ya, saya tidak inginkan hartamu. Ya. Saya tidak inginkan, saudara. Ya. Saya tidak memanfaatkan dari mimbar ini untuk menguras kantong-kantong orang. Ya. Itulah yang terjadi sekarang ini kan gitu. Berkat itu diputar balikan, digoreng-goreng kan begitu kan. Larinya berkat sekarang kekayaan. Akhirnya banyak orang yang salah nafsirkan berkat ini, saudara. Ada yang salah paham masalah berkat ini. Digoreng sedemikian rupa untuk memperdaya jemaatnya itu. Gitu. Bagaimana kalau engkau datang di sini hanya kau bawa 1.000 perak, ya, hanya kau dapat namanya 2.000, kan begitu kan? Ya, tidak akan diberkati oleh Tuhan. Ini omong kosong, saudara. Ini adalah penipuan yang luar biasa. Berkat itu adalah damai sejahtera. Ya. Berkat itu adalah kehidupan. Berkat itu adalah kesehatan, saudara. Inilah yang betul-betul kita mohon kepada Tuhan. Ya. Sehingga kita angkat tangan kita begini, kita menadahkan tangan seperti begini. Bukan berarti kau taruh tangan di sini, kau pongah, kau sombong. Ya, miris rasanya melihat orang-orang seperti itu, menghina namanya perintah Tuhan. Ini perintah mutlak dilakukan. Ya. Bagaimana ini doa berkat ini, saudara, disepelekan, tidak ada lagi kan? Ya. Yahweh memberkati engkau dan Yahweh melindungi engkau, tidak ada lagi nama Yahweh. Ya. Dihilangkan, dikaburkan, ditutup, tidak diberitakan, tidak dimasukkan, tidak diletakkan dalam hatinya. Bagaimana lu memperoleh namanya damai sejahtera? Bagaimana memperoleh namanya keselamatan? Ya, buktilah sekarang, saudara, apa yang terjadi di bawah kolong langit sekarang ini. Ada corona yang begitu dahsyatnya, gitu. Seluruh kolong langit, gitu. Coba berapa biaya yang dikeluarkan oleh manusia ini, ya, untuk dia nyambungkan nyawanya. Berapa biaya yang dia keluarkan untuk dibeli namanya oksigen ini, ya. Yang sebenarnya tadi kalau kita menadahkan tangan seperti ini, kita terima namanya oksigen gratis nggak, saudara? Ya. Kita terima itu oksigen yang gratis, saudara. Kita hanya begini saja tangannya. Ya. Letakkan nama Yahweh di dalam hatimu, letakkan nama Yahweh itu di batinmu, maka dia akan membela. Ya. Dia membela nggak, saudara? Apa hanya sekedar tadi itu Yahweh memberkati engkau dan Yahweh melindungi engkau, kan begitu? Ya. Dia akan membelamu, saudara. Ya. Makanya ingat baik-baik. Saya sering sekali saya khotbahkan, harus kamu manfaatkan betul dengan baik, dengan benar. Makanya bacalah kitab suci ini. Ya. Bacalah kitab suci, saudara, supaya engkau tahu kebenarannya di mana. Ya. Dan kalau engkau tidak belajar kebenaran ini, suatu saat nanti kita tidak tahu kapan namanya Tuhan itu datang, ya, untuk merubah namanya anaknya ini. Untuk merubah. Suatu saat nanti nama ini akan diletakkan dalam batin mereka itu, maka selesailah kolong langit ini, saudara.
Suatu saat nanti, ya. Suatu saat. Nah, sebelum ini saudara, ingat baik-baik jemaat, makanya setiap saya khotbah, saya khotbah di isi kitab sucinya. Saya pakai pasal dan pakai ayat, saudara. Saya tidak mampu menggoreng-goreng tadi ini. Menggoreng namanya kata berkat tadi untuk apa? Untuk kepentingannya si pengkhotbahnya. Saya tidak mau, saudara, ya. Saya mau pakai ayat dan pakai pasal dengan ayat gitu kan. Sebelum ini namanya apa? Tuhan ini berdamai dengan anaknya kan begitu. Ingat baik-baik saudara. Dia tidak akan kompromi. Anaknya sudah ribuan tahun ini ya. Bagaimana ya sampai saat ini sudah 2000 tahun. Ya. Mereka gantung dia, mereka tidak kenal kan begitu. Memang tidak mereka kenal. Ya. Kan gitu kan. Sekalipun itu di depan mata mereka ini mereka lihat ini mati sudah sekian 4 hari ini disuruh bangkit. Orang buta itu masa sih tidak kenal kan begitu kan, coba ya. Tapi suatu saat ada waktunya nanti akan dia robah anaknya ini. Sebelum dia robah anaknya ini, ingat baik-baik saudara ya. Perhatikan baik-baik ya. Harus engkau belajar, engkau baca kitab suci ini ya, gitu kan. Supaya engkau punya pemahaman yang benar sehingga tidak ditipu dari mimbar ini. Karena sekarang penipu-penipu banyak sekali saudara ya. Banyak sekali menipu saudara, menggoreng kata berkat ini untuk kepentingannya mereka, untuk kepentingan kantongnya mereka ini. Karena dari situlah mereka cari nafkah saudara ya. Kalau dari situ mereka akan luruskan namanya apa perintah Tuhan tadi, tidak mereka robah tadi ya. Tatanan Tuhan, tidak menghancurkan tatanan Tuhan, itu beda lagi kan begitu. Tapi sekarang ini mereka hancurkan ini saudara. Tetap mereka menggoreng orang ini. Mereka tidak merasa bersalah. Begitu kan. Tapi ingat baik-baik. Ada warning, ada peringatan. Sebelum namanya ini dia robak namanya anak ini, marilah kau ini bangsa-bangsa kau ini. Kau perhatikan. Coba baca satu orang. Yesaya 36 ayat 26 27. Tulis di situ, kau catat baik-baik, di situ kau pulang nanti kau baca, kau renungkan. Coba baca. Yesaya 36 ayat 26 dan 27. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Ketahuan saudara, kalau ini nama ini betul-betul kau letakkan dalam batin, pasti kau ikuti akan perintahnya Tuhan. Tidak akan kau menyimpang dalam kebenarannya. Yakin betul-betul tidak akan menyimpang dalam kebenaran. Kenapa saya mengatakan ini saudara? Saya ini orang yang mengalami betul ini saudara. 21 tahun yang lalu saudara, saya ini bukan seorang pengkhotbah. Jangankan mau khotbah ya dok, jangan kau mau khotbah, doa makan saja pun nggak bisa, gimana ya. Coba saudara ya. Bagaimana saya pelajari kitab suci ini 21 tahun ini, wah luar biasa manusia, kejahatannya manusia. Tapi mereka tidak merasa jahat saudara, tidak merasa jahat. Oh kami aman. Tapi aman bagaimana, sudah banyak orang mati konyol ya dok. Banyak orang mati konyol. Ingat baik-baik ya kan gitu kan. Suatu saat nanti akan diperbarui ya. Namanya ini akan diletakkan dalam batin mereka. Maka mereka akan kembali lagi kepada kebenaran. Kembali lagi ke Taurat saudara. Pasti suatu saat namanya Talmud itu akan dia buang saudara. Ingat baik-baik saudara ya. Sekarang ini yang mereka angkat Talmudnya saudara, bukan namanya Torah. Torah itu nomor 2 saudara ya. Jadi ada waktunya nanti mereka kembali lagi kepada Taurat saudara. Ini yang terjadi sekarang ini, yang kita lihat mata kepala ini begitu jahatnya bangsa asing ini. Ya, mereka rombak namanya tatanan Tuhan ini, mereka hancurkan namanya tatanan Tuhan. Yahweh tidak mereka kenal lagi. Coba, ya, apa kurang apa lagi ini? Begitu jahatnya manusia itu, mereka ke gunung-gunung ya, mempersembahkan di bawah pohon kan begitu, di batu-batu. Akhirnya dia datang di bumi ini sebagai manusia. Mereka tidak kenal juga ya. Apalagi bangsa asing sekarang ini coba. Makanya mereka ada bilang Tritunggal.
Apa yang Tritunggal, tidak pernah ada tulisan di dalam Tritunggal, tidak pernah ada. Ya. Yang ada itu hanya satu-satunya Tuhan ini yang menjadi manusia. Yahweh ini tadi yang disuruh oleh namanya Mose ini, ya, ya, suruh letakkan namaku ini, ya, kepada bangsa Israel ini, ya, supaya saya memberkati. Gitu. Dia datang di bumi ini, mereka tidak kenal juga. Gitu. Akhirnya apa yang terjadi? Ya, mati konyol. Saya mengatakan ini kalau saya tidak membuktikan nama ini, bahwa nama ini berkuasa. Wah saudara, saya nggak berani. Saya 21 tahun saya baca kitab suci ini, ya, tidak pernah berhenti. Bukan sekedar namanya saya baca kitab suci ini, saudara, ya, ya. Dari tahun 2000 itu saya buang namanya obat-obat itu. Saya tidak peduli lagi itu obat-obat itu. Itu hanya penenang sementara, kan begitu. Dia hanya penenang sementara, ya. Saya buang, ya. Apa yang terjadi selama 21 tahun saya sehat-sehat saja. Saya bilang bahwa nama Yahweh lah yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub. Saya letakkan di batinku, saya letakkan di hatiku kepada istriku, kepada anak-anak. Buktilah sampai sekarang ini 21 tahun. Luar biasa, saudara. Ya. Ya. Dia tidak janji kosong, saudara. Yahweh memberkati engkau dan melindungi engkau. You know? Betul-betul perlindungan Tuhan saya merasakan 21 tahun ini, ya. Sehingga saya angkat masalah ini, saudara, you know? Saya angkat, saudara, ya. Coba saya tanya saudara, kalau orang sakit itu kenapa? Ya, apa sakit itu ya karena alam atau karena dosa? Halo? Hah? Ya. Sakit karena dosa katanya. Sakit karena dosa. Kan begitu. Dosa itu apa, saudara? Ya. Melanggar namanya perintah Tuhan. Dosa itu melanggar perintah Tuhan. Kan begitu kan? Coba baca Mazmur 107 ayat 17. Ada orang-orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Ada orang sakit itu karena dosa, karena pelanggaran, karena mereka mengabaikan nama ini, karena tidak mau nama ini lagi, saudara. Ya. Ya, coba kita lihat saja bangsa Yahudi itu 6 juta. Apakah pada waktu itu mereka tidak panggil Adonai, tidak panggil Hashem? Kenapa 6 juta? Apakah Tuhan tidak punya kekuatan? Ya. Apakah tidak punya kekuatan? Kok dibiarkan namanya 6 juta orang mati, ya? Dilemparin di kamar-kamar gas itu? Apakah mereka tidak teriak namanya Adonai, Adonai, Hashem? Kenapa 6 juta orang? Inilah kejahatan, saudara. Karena nama ini tidak mau lagi meletakkan dalam batin mereka, kan begitu. Mereka buang nama ini, mereka najiskan nama ini, ya? Mereka najiskan, maksudnya apa? Kamu menajiskan namaku, kata, maksudnya apa? Ya. Karena mereka tidak mau lagi menghindari nama ini. Akhirnya nama Yahweh mereka bilang itu Adonai, ya. Mereka gantikan lagi Hashem, ya. Inilah yang diterjemahkan oleh lembaga kitab Indonesia ini. Akhirnya apa? Ada Tuhan dulu besar semua, ada Allah dulu besar. Itu kan bingung orang-orang membacanya, ya. Karena bingung membacanya, akhirnya orang mati konyol, ya. Sehingga pada waktu matinya datanglah pendeta ini. Cepat benar, apalagi kalau orang kaya dia mati. Oh, itu sih bukan majelisnya lagi yang datang, ya, bukan pendeta-pendeta biasa, pasti gembala sidangnya, ya, mereka datang di sana, ya, bukan datang di sana menghibur orang, mereka menguras-uras kantong orang, mereka datang di sana untuk minta persembahan dan lain sebagainya, mereka terima, ya, karena itu dilarang keras oleh Tuhan. Di sana mereka janjikan surga, ya, pada sebelum mati orang tidak pernah baca kitab suci. Dan sebelum mati orang ini karena kejahatan demi kejahatan saja, pada waktu matinya mereka tawarkan sana wadah surga dan lain sebagainya. Itulah kejahatan manusia, karena nama ini tidak meletakkan lagi di batinnya, ya. Dosa itu karena ada pelanggaran, kata. Bukan saya, itu tulisannya seperti itu. Makanya ingat baik-baik, ya. Saya bilang ingat baik-baik, ya. Pada waktu dia datang dari sana, mereka datang dari Israel, itu diperingatkan oleh namanya bangsa Israel, ya. Kalau engkau dengarkan baik-baik,
firmanku, lakukan baik-baik firmanku, ingat akan aku yang keluarkan dari Israel, maka penyakit apapun tidak akan menimpa. Ada nggak firmannya begitu? Baca saudara, Keluaran 15 ayatnya 25-26. Coba. Ya, ingat ini ada janjinya. Ya. Mose berseru-seru kepada Yahweh, dan Yahweh menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Mose melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Yahweh ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Yahweh mencoba mereka. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Yahweh Tuhanmu, dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Misraim, sebab aku Yahweh lah yang menyembuhkan engkau. Ingat baik, saya tidak akan menimpakan penyakitmu. Masa kemudian hari mati orang? Ya, gitu. Kenapa mati? Karena tadi dia bilang ada pelanggaran, ada dosa. Dosa itu pelanggaran firman. Ya. Pada waktu dia datang di bumi ini namanya Tuhan Yesus, aku datang ini, ingat baik-baik ya, aku datang ini bukan meniadakan Taurat. Ya. 1 titik 1 iota pun saya tidak akan meniadakan. Kan begitu coba. Ya. Dikasih peringatan kepada bangsa Israel ini. Ya, tidak pernah ada sedikit pun rencana untuk membatalkan pernyataan sendiri. Ya. Dia tidak pernah akan menganulir perkataannya sendiri. Ya. Ini fakta saudara. Ya. Ini ditulis kan gitu kan, dicatat ribuan tahun yang lalu saudara. Ya. Bagaimana sekarang orang-orang ini kan nama ini tidak diingat lagi, nama ini dibuang, digantikan nama yang tidak jelas. Ya. Coba. Ini adalah kejahatan-kejahatan manusia yang luar biasa sekarang diperlihatkan di seluruh kolong langit sekarang ini. Ya. Coba kan. Ya. Coba sekarang untuk kita nyambung nyawa, untuk menyambung nyawanya manusia itu lari sana, lari sini cari oksigen. Pada ada oksigen ini yang diberikan oleh Tuhan tadi, kehidupan tadi itu. Ya. Ya. Memperoleh kehidupan itu ada syaratnya. Ya. Ada syaratnya. Syaratnya itu tadi, letakkan namaku ini, aku akan memberkati. Ya. Amin gak saudara? Ya. Meletakkan namanya di hatimu, di hatimu. Engkau ingat dia setiap saat, setiap waktu, karena ini yang menjamin engkau lanjutkan hidupmu. Kan gitu. Ya. Akan melanjutkan. Ya. Makanya di sana ditulis oleh namanya Mazmur. Ya. Ditulis oleh Mazmur sendiri itu. Kalau engkau baca namanya Mazmur 91 itu berapa ayat? Jadi ada 16 ayat itu kalau engkau baca di sana. Mazmur 91 itu ada 16 ayat. Baca dari 14 sampai ke 16-nya. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Karena dia mengenal namaku, aku akan luput, aku akan bentengi. Terus baca. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan dikenyangkan dia dan akan dia lanjutkan umurmu. Saya ini orangnya, saya mengalami betul ini saudara, ini bukan gampang. Pertarungan namanya iman itu nggak gampang saudara. Iman itu tidak gampang mempertaruhkan saudara. Jangan mungkin saja dikucilkan orang, ya, dibilang sesat dan lain sebagainya. Saya bertahan 21 tahun saudara. Saya buang itu obat saudara. Saya buang itu obat. Saya tidak berurusan dokter, saya tidak berurusan namanya obat-obat itu. Ya. Saya masih sehat seperti gini. Gitu. Corona itu saya tidak pernah takut. Ya. Bagaimana saya mau takut corona kan ada janjinya. Gitu. Ada janjinya saudara. Makanya kan engkau baca selengkapnya namanya Mazmur tadi yang 16 pasal itu. Makanya dia bilang sekalipun 1000 di sisimu, 10.000 sebelah kananmu, maka tidak akan menimpamu. Ya. Dia tidak akan menimpamu. Itu corona, jangan kau lari sana lari sini cari oksigen. Biarkan saja orang-orang yang tidak mengenal. Ya. Ya. Coba sekarang kita di sini sudah dikepung, ini sudah ke kanan kiri sudah ada kena corona. Ya. Tidak gampang saudara. Ya. Misalnya anak saya 2 orang ini harus mereka bekerja, coba. Ya. Seperti Evan kemarin harus dia ke
ke sana Muara Karang sana, ya. Dia harus melewati penyekatan-penyekatan dan begitu. Ditugaskan oleh perusahaan sana untuk mengatasi pekerjaan, saudara, ya. Coba, nggak gampang, saudara, ya. Ya. Tapi jangan kamu khawatir, jangan kamu takut, maka Tuhan akan membentengimu, akan melindungimu, tidak pernah akan menimpamu. Ya. Kata firman-Nya, kata perintahnya, penting nggak namanya Mazmur? Halo. Ya. Mazmur ini luar biasa pentingnya, saudara, karena dia ini berupa puji-pujian, ya. Jadi namanya puji-pujian ini kan terus ada di hatimu, gitu. Dia tidak supaya nama ini dihilangkan. Begitu jahatnya manusia dihilangkan nama ini, akhirnya apa? Mati konyol orang. Coba, ya. Mereka bilang Yesus dasar luar biasa, apanya yang dasar? Namanya saja kau ganti. Dia tidak pernah bernama Yesus, ya. Dia bernama namanya Yahweh penyelamat itu, ya. Yahshua itu Yahweh penyelamat itu namanya dia adalah yang jadi manusia. Apakah ada orang yang mau berani seperti itu, ya? Akhirnya sekarang mereka lari, mereka kabur, ya. Padahal di dalam Salomo itu namanya Salomo ini dibikin namanya dibangun namanya Bait Suci ini, tempat orang doa itu kan begitu. Kalau ada sesuatu itu orang datang ke rumah Tuhan supaya Tuhan menjauhkan namanya penyakit. Coba baca namanya apa, Dua Raja-Raja 8 ayatnya 36. Dua Raja 8 nggak ada. Satu Raja-Raja 8:26. Iya, Satu Raja 8:26. 36. Ia mendirikan tembok pelataran 36. Maka engkau pun kiranya mendengarkannya di sorga dan mengampuni dosa hamba-hambamu umat Israel, karena engkaulah yang menunjukkan kepada mereka jalan yang baik yang harus mereka ikuti, dan engkau kiranya memberikan hujan kepada tanahmu yang telah kau berikan kepada umatmu menjadi milik pusaka. Terus? Apabila di negeri ini ada kelaparan, apabila ada penyakit sampar, hama dan penyakit gandum, belalang atau belalang pelahap, apabila musuh menyisakan mereka di salah satu kota mereka, apabila ada tulah dan penyakit apapun, lalu seorang atau segenap umat Israel ini memanjatkan doa dan permohonan di rumah ini dengan menadahkan tangannya, karena mereka masing-masing mengenal apa yang merisaukan hatinya sendiri, maka engkau pun kiranya mendengarkannya di sorga tempat kediamanmu yang tetap, dan engkau kiranya mengampuni, bertindak dan membalaskan kepada setiap orang sesuai dengan segala kelakuannya, karena engkau mengenal hatinya, sebab engkau sajalah yang mengenal hati semua anak manusia. Coba saya tanya saudara, sekarang kalau tempat ibadah itu kalau sudah mengangkat corona ini lari, atau mestinya kita di rumah ibadah? Hah? Loh? Di rumah ibadah. Mestinya di rumah ibadah sebenarnya. Tapi beribadah kepada siapa itu jadi persoalannya, ya. Kalau kau beribadah itu yang tidak, yang dia tidak perintahkan, itu sia-sia lah, saudara, mati konyol. Tapi kalau kau beribadah datang sana, kau mencari namanya Yahweh itu yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub, maka dia akan menghindarkan penyakit. Kan begitu, ya, ya. Makanya kalau kau baca di sana, kalau kau baca namanya imamat, imamat 26 itu berapa ayat, saudara? Halo, imamat 26 itu berapa ayat? Ada 46 ayat, benar nggak? Benar. Halo. Betul. Imamat 26 itu apa ya? Apa isinya di sana? Berkat dan kutuk. Nah, berkat itu berapa ayat? 13 ayat. Benar nggak? Ya. Ya. Jadi 13 ayat. Kalau kutuk berapa? 33 ayat. Banyakan yang mana? Hah?
Banyak kan kutus, cepat berpikir gitu loh saudara. Ya, kalau engkau ikutin namanya perintah Tuhan, makanya aman-aman saja. Ya. Tapi kalau kau tidak ikuti perintahnya, makanya panjang urusan apa isinya di situ? Penyakit, perang, kelaparan, sudah lengkap di situ saudara. Ya, ya. Dikutip ulang lagi di Ulang 28. Ulang 28 berapa ayat? 68 ayat. Ya. Berkat itu berapa ayat? 14 ayat. Jadi kalau kutub berapa? 50 berapa? 54 kan gitu loh. Coba berpikir cepat lah jemaat, mau berpikir cepat gitu loh ya. Gitu loh. Makanya kita harus baca kitab suci ini. Bayangkan saja di sana ini ada namanya berkat dan kutub. Yang berkat itu apa? Loh. Berkat itu yang mengikuti namanya firman Tuhan. Dampaknya apa? Halo? Ya. Dampak tadi mengikuti perintah Tuhan akhirnya namanya memperoleh keselamatan. Memperoleh kesehatan.